Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama dan membaca dimulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, "Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir." Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan daging dari hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi.
pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-22, kita semua diingatkan dengan dua hal. Yaitu yang pertama, kita semua diajar untuk selalu mengingat akan semua perbuatan Tuhan di masa lalu hidup kita. Menurut teks hari ini, Tuhan meminta Israel menyatakan 3 hari raya dengan satu tujuan: mengingatkan mereka akan masa lalu. Mereka tidak boleh lupa akan keberadaan dahulu sebagai budak dan harus pergi tergesa-gesa. Dan dalam ketergesa-gesaan itu, mereka dapat menyaksikan pertolongan Tuhan yang ajaib di tengah ketidakberdayaan mereka. Dan sekarang kondisi mereka mulai aman dan nyaman. Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan peristiwa keluaran itu sebagai Paskah. Jadi dalam teks hari ini kita dapat belajar untuk selalu mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu hidup kita. Pada saat kita menderita, pada saat kita susah, pada saat kita sakit, pada saat kita mengalami hal-hal yang sulit dan sukar, baik dalam keluarga dan pekerjaan kita. Ingatlah baik-baik pertolongan Tuhan yang ajaib selalu ada bersama kita, selalu menolong kita di tengah ketidakberdayaan saya dan saudara. Yang kedua, jangan suka suap atau jangan suka menyogok. Hari-hari ini banyak hukum dan pengadilan yang diselewengkan hanya karena tamak akan uang, tamak akan jabatan, tamak akan posisi. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Oleh sebab itu, Tuhan sudah membuat aturan yang jelas tentang pengadilan yang adil. Firman-Nya dengan tegas memerintahkan umat-Nya untuk tidak memberikan ataupun menerima suap. Mengapa? Karena suap membutakan mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Akibatnya, orang yang salah bisa dibenarkan dan orang yang benar malah disalahkan. Orang yang berusaha memenuhi syarat dengan prosedur yang benar malah dipersulit dan dibujuk untuk mengambil jalan pintas. Suap, sogok, atau pungli dianggap sebagai kewajaran. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bersikap jujur, adil,
dan tidak menerima suap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami diajar untuk mengingat segala kebaikan pertolongan Tuhan di masa lalu hidup kami maupun di hari ini. Kami juga belajar mulai dari kebenaran firman Tuhan, diingatkan, dinasihati agar selalu bersikap jujur, bersikap adil, dan tidak menerima suap. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah percaya.